Selamat siang. Ketemu siang ini. Orang berapa hari berarti nggak keluar rumah, Pren? Wah, kurang ke. Iya. Hampir gimana seminggu. Rumah gue di ini jantung peperangan. Iya, ya kan rumah kan dekat sama lokasi. Rumah kalau lagi di Bandung kan dekat sama location ya. Location ibaratnya telah di CS-nya. Dedas, kan imah-imah di tengah-tengah. Kurang guys. Aduh dipakai tembakan AK-47 kan bisa nembus tembok gini. Itu bakal mati. Kurang guys. Aduh, gimana nih mau keluar rumah juga ngeri ya. Asli. Ya orang juga jadinya kalau ngejemput pulangnya muter aja udah gitu. Oh iya. Nah. Oh, kalau mana masih bisa. Udah mau lewat kemana muternya, Pren? Anjing nggak ada. Gedung Sate ketemu Sate Jando. Paling satu-satunya jalan yang cukup lumayan lah, Cikutra, udah itu aja. Ya tapi kan harus melewati dulu sedikit. Kalau mau pulangnya dari arah timur. Kalau mau pulangnya dari arah tengah nggak ada, nggak bisa, tetap harus ke Cikutra, jadi muter dulu sana ke Cimenyan, Subang, Purwakarta, Subang, Cipatujah. Wah, udah. Boyolali. Tapi bukan fenomena, itu kejadian belakangan ini seminggu kemarin berarti ya. Seminggu kemarin kan menyisakan, mungkin buat teman-teman juga lihat di sosial media diramaikan oleh banyak postingan-postingan gitu ya, teman-teman ikut belasungkawa juga ya kita. Iya. Sama untuk 10 korban. 10 korban yang jadi martir gitu. Iya. Abis bercandanya kelewatan sih, Pren, di Senayan tuh. Wah, itu mah bercandanya nggak asik nih. Iya. Ya pokoknya kita berduka cita lah untuk 10 korban yang yang telah meninggal. Kemahalan lah, harga 10 nyawa tuh satu juga udah mahal banget tuh. Iya. Jadi jangan sampai ini. Ya terus kan itu bercandanya kelewatan. Iya, lihat video-videonya juga kan katanya tabrak. Bukan, yang bercanda itu bercanda. Kan orang-orang marah gara-gara disebut kita. Ya betul. Maksudnya tuh gini, orang ngerti dia tuh lagi dialektika lah, kurang lebih begitu. Nah, itu dia. Lagi begitu kan, maksudnya pakai istilah-istilah yang dia merasa bahwa orang-orang teh pasti akan ngerti kalau dia ngomongin gini juga. Nggak, masalahnya mana empatinya nggak ada, boy. Aduh. Ya, mungkin itu salah satu. Iya, tadi benar yang maksudnya harus dibenahi itu kan. Aduh, being empathetic, nggak ada empatinya. Orang lagi susah begini, keluar seenaknya. Keluar banget dengan public speaking yang santai kayak kan misalnya ini anggap aja misalnya orang jadi anggota dewan gitu ya. Terus ditanya soal apakah betul mau ada kenaikan tunjangan? Kan aing bisa jawab gini. Saya belum tahu. Nanti kalau misalnya udah ada info, saya kabarin lagi ya, Pren. Beres, nggak usah. Nggak usah yang maksudnya. Ya ampun, Pak. Ya benar. Atau misalnya, aduh rumah saya kejauhan. Lah itu apa kabar yang dari Bogor ke Jakarta? Iya benar. Iya nggak? Betul. Atau misalnya apa kabar misalkan guru-guru coba yang ada di pelosok. Lah itu makanya. Orang baca satu komen dia harus ikut sama truk Pertamina. Nah, kalau lagi lewat. Iya, tapi maksudnya kayak udah janjian supaya bisa ikut sampai ke sana, terus masih harus jalan lagi 10 kilo. Nah, bayangin tuh. Buat ngajar. Itu teh sebetulnya udah dapat rumah. Orang-orang ini tuh udah dapat jatah. Maksud orang ya itu tadi orang bilang bercandanya kelewatan nih. Iya, dengan apa namanya? Dengan posisi sebagai anggota dewan. Ini orang secara logika aja gitu. Itu kan maksudnya orang-orang terdidik ya. Iya. Iya kan, maksudnya kan kalau misalkan pakai logisnya. Masa nggak terdidik bisa di situ? Ya itu dia kan maksud orang. Kan ini mah logika orang bodoh aja gitu maksudnya. Orang mau naik jadi anggota dewan, orang teh harus maksudnya teh sekolah harus bagus gitu kan, CV-nya dilihat apa segala macam tentang politik, atau misalkan ada di komisi apa yang misalkan khusus berada di sana.
untuk bagian itu gitu. Ya misalkan kayak waktu itu kan Bang Komeng kan ngapain gua ada di divisi ini, gua nggak Ngapain ngerti. di pertanian? Iya, gua Nggak ngerti. Ngapain nonton? Jadi idenya, jadi saya ngasih kan tandur kan artinya tanam mundur. Jadi saya ngasih idenya pakai spion, biar kelihatan. Ya itu, maksudnya kan dia aja, maksudnya itu Bang Komeng aja, maksudnya teh ngerti nggak, dia teh harus berada di posisi yang dia ngerti. Iya. Gitu kan? Nah, Taruhnya malah ditaruh di yang dia ngerti. Berarti terus apa namanya? Contoh misalnya Kang Maldi, kita lah, orang misalnya tuh, orang masuk ke bagian pertanian itu, kan pas orang mau masuk teh meureun kan dilihat, oh si dia sekolahnya bagus, iya, di IPB apa segala macam, ada sepak terjang lah. Terus untuk mencapai S1, S2 itu kan membutuhkan banyak hal gitu. Belajar public speaking, terus mungkin dia waktu kuliahnya teh presentasi apa segala macam ngomong. Teh harus melewati itu dulu gitu. Makanya aneh di saat misalkan keluar, maksudnya teh para anggota-anggota dewan teh apa ngomongnya teh enggak, maksudnya teh bener tadi kata Kang Waldi, maksudnya teh kayak ditanya tentang ini ya lebab-lebab gitu kasarnya, terus apa namanya ya cuma 50 juta doang gitu misalkan. Orang dapat dua hal, friend, dari kalau mau mencermati cara mereka berkomunikasi dengan masa lah gitu ya. Orang dapat dua hal. Kalau nggak belebab-belebab ngomongnya kasar. Oh ya, udah jadi template-nya begitu. Kalau nggak belebab-belebab kayak gitu misalnya. Kalau nggak ngomongnya kasar sekalian. Ya. Jadi seolah-olah kasar tongkrongan. Kan kita nggak nongkrong sama kalian, friend. Kita nggak kenal. Nggak kenal. Kita aja ini mau masukin jokes kita buat diterima aja juga susah. Butuh orang-orang yang ngerti dan deket gitu. Persoalannya nggak semua. Terus kan orang sih rasa bottleneck sih ya. Kita udah, maksud orang aja gitu dari mungkin setahun 2 tahun ke belakang teh ini apa sih, banyak banget gitu kasus-kasus nggak beres. Ya betul. Kasus-kasus korupsi terutama ya gitu ya, pada nggak beres, terus banyak ketimpangan dan lain-lain teh nggak pada selesai. Mungkin gongnya kemarin jadinya. Iya. RUU TNI, terus RUU banyak perampasan lah. aset. Sebelum-sebelumnya omnibus. Kan kayak ini kayak agenda tahunan ya, kayak memang happy birthday warga gitu loh. Iya betul, pas pisan di bulan Agustus lagi. Tahun yang sebelumnya juga sama. Iya ya, Agustus juga. Agustus. Ya. Mungkin juga gini, orang kalau nggak salah pernah baca ada riset saintisnya gitu, scientific gitu. Jadi pertengahan tahun tuh memang waktu paling berat di kalau misalnya kita ngitung 12 bulan untuk sebuah negara atau untuk kita manusia hidup di pertengahan tahun tuh paling berat, karena kesana masih jauh, kesini udah capek. Gitu, ke ujung masih jauh, sementara kita udah 6 bulan jalan teh capek lah gitu. Iya. Ternyata makanya kenapa orang lupa ya apa jurnalnya, kalau nggak salah dia bilang gini, makanya kenapa angka perceraian tinggi di bulan-bulan di tengah-tengah tahun, Juni, Juli, Agustus. Caper anjing, kesel banget. Ya juga ya. Begitulah. Iya benar. Ya ngelihat gimana mereka bereaksi sebagai wakil kita gitu ya. Terus waktu pas mereka pas waktu apa namanya? Pas waktu mau pemilunya teh bener-bener turun minta tolong ke warga, tolong pilih saya. Sekarang juga minta tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Pas waktu mereka udah pada naik gitu, udah jadi pemimpin, udah jadi mewakili daerahnya, malah kayak bye warga, terima kasih gitu. Ada ayeuna orang nggak ngerti lah gimana sih cara mereka bekerja di dalam gitu ya. Kan kalau misalnya kemarin kata siapa, Pasha Ungu, banyak kok yang bekerjanya serius misalnya gitu ya. Cuman gara-gara 1-2 orang mungkin jadi nihil. Katanya kan begitu. Maksudnya 1-2 orangnya ini teh, satunya ini kan wakil kan? Ya mau ketuanya wakil kan. Wakil ketuanya wakil. Bayangin, wakil ketua apa nggak pemborosan tuh? Wakil ketua wakil. Itu sama kayak Iron Man itu kan, Iron Man. Iya, kata si Eben kemarin, orang kesiangan bangun pagi. Iya benar. Itu secara kalimat pemborosan. rancu tuh. Kesiangan bangun pagi.
Jadi Mas Abel Cobra itu kemarin Ya kan ada yang mirip. Nah, orang tuh suka, jadi orang punya analogi gini, misalnya ada kolam penuh tai nih. Ya kan? Ada ke depan, terus orang sebagai kembang mau bikin kolam itu jadi penuh kembang. Nggak mungkin. Kecuali kolamnya diuruk dulu. Diuruk, bikin kolam baru, isi kembang dari awalnya gitu. Karena kalau misalnya kolamnya udah penuh isinya tai ya susah mau ngerubah itu ya, jadi kembang. Benar. Harus diuruk dulu, ditutup, bikin kolam baru yang isinya kembang. Iya. Jadi bukan dibubarin, meren gitunya, meren ya. Tapi di eliminasi, di revolusi isinya. Ya, di revolusi isinya. Mungkin pembaruan lah. Itu yang diharapkan gitu. Cuma maksudnya mungkin teman-teman seminggu terakhir ini kan benar-benar segala macam postingan gitu tentang tuntutan. Ini mau tayang kapan, Senin ya? Tentang tuntutan, tentang tentang kejadian-kejadian yang sangat memilukan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Bahkan sampai Malaysia ikutan. Warga-warga Malaysia aja kesel. Iya, pada di KBRI-nya kan. Bukan warga Indonesia di sana, warga Malaysia. Mereka ini di KBRI. Iya, di KBRI. Maksudnya bukan orang Indonesia yang di sana, yang demonya, orang Malaysianya. Seorang kela. Nah, orang jadi selalu was-was gitu, Pren. Mestinya kan orang seneng ya, ditolongin. Tapi jadi ngapain nih? Gitu. Iya, benar. Coba kalau misalnya kita berandai-andai gini deh, misalnya Mane jadi cara Mane menghadapi wartawan. Kalau Mane adalah seorang anggota dewan, terus pertanyaannya misalnya tajam, kira-kira Mane akan ngomong apa? Tergantung bahasannya misalnya teh. Anggap aja kemarin. Anggap misalkan orang nggak tahu. Iya. Ya kan wartawan pasti nanya sama ya BS dong, Pren. Yang bersahaja. Anggap misalnya gini, Mane ya orang soal tunjangan aja misalnya. Ditanya Mane sama wartawan, kira-kira Mane mau ngomong apa? Pak, bagaimana gitu? Nggak bisa gitu. Pak, bagaimana Pak? Tanggapan Bapak? Saya ke dalam lagi. Tempatnya belum beres. Saya coba pengen pipis. Saya mau merokok doang. Bentar ya. Saya masuk lagi. Masuk kan highlight itu. Yoi. Ditanya kalau masuk pengen merokok. Terus dipotong nanti sama orang yang tidak bertanggung jawab. Terus dikasih AI. Suaranya doang. Imagine all the people. Anjing lagu itu suka lagi. Living for today. Nggak tahu ya maksudnya gini, kalau misalkan kan psikologi seorang orang waktu ditanya hal yang dia tahu, ya hal yang dia paham sama dia nggak paham kan. Ya. Ya kalau misalnya memang orang dari yang setuju misalnya teh dengan Papa gimana menurut apa tentang tunjangan yang begini misalnya teh. Takut. Ya enggak maksudnya karena kan orang nggak punya gambaran, maksudnya orang tidak akan memberikan narasi yang menakut-nakuti warga gitu, keluarga atau misalkan malah nyeleneh atau heureuy gitu apa segala macam. Karena mereka datangnya juga kan maksudnya tahu konteks lah, tahu situasi gitu. Situasinya tuh bukan ini tuh kan udah pasti nanti di luar tuh akan banyak wartawan yang menanyakan mengenai gini misalnya tuh. Jadi harus ya prepare dulu gitu. Kan tahu bener pasti yang ditanyain teh apa gitu misalnya. Kalau nggak misalnya jawabannya itu lihat ada apa di situ. Ya, semuanya ke sana lihat terus. Saya ngerokok lagi balik lagi gitu. Jadi banyak gitu, tergantung maksudnya gitu. Nah, orang Kang Wali kumaha? Orang mah tadi aja. Jadi gimana caranya? Lewat aja, Pren. Gimana misalnya gini kalimatnya, Pak. Di dalam ya misalnya kasusnya adalah kenaikan tunjangan itu ya. Orang mungkin akan ngejawabnya gini. Ini di dalam masih dibahas. Nah, bahas. Intonasi suaranya diturunin. Jangan kencang. Udah tahu ini teh isu sensitif. Ya kan? Kalau isu sensitif jangan langsung apa nanya-nanya, apa berantem lah di situ. Demo juga belum mulai udah duluan tuh start. Jadi
Iya, ini di dalam lagi dibahas sama kawan-kawan kami di dalam. Nanti tunggu ya, kira-kira 4 tahun lagi lah. Saya kasih, nggak, jadi intinya ngasih sesuatu yang ngademin. Kan orang juga tadi sama kan, bener ya? Ya nggak, kan kalau itu Manet lari dari tanggung jawab. Dijawabnya ya pokoknya kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Jawaban-jawaban ambigu yang tidak membuat orang marah jadinya. Jadi kan nggak kayak yang masa sih segitu aja masyarakat ngambek. Nah nggak gitu, friend. Iya. Dia kan pasti gini kan di dalam isi rapatnya teh kan pembahasannya teh pasti ini gini Kang. Iya. Maksudnya kan pembahasannya teh dia pasti tahu, bukan yang nyeleneh kayak misalkan ya ambil uang kotor dikit-dikit nggak apa-apa. Nah itu gitulah. Ya maksudnya kan orang bilang tadi. Ya kalau uang haram. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak boleh. Tapi konsultasi dulu sama Pak Bos. Aduh. Astagfirullahaladzim, Pak Bu, Allahu Akbar. Kan itu aing bilang public speakingnya kan gitu kan, public speakingnya teh. Nggak, gini loh, tahu kalian ya ini mah anggap aja lah goblok gitu nanti gitu. Tapi kan maksudnya kalian ada di sana teh untuk apa namanya? Jadi mereka tuh dipilih ada di sana teh karena warga gitu. Karena masyarakat. Mereka tuh ada di sana teh. Jadi dia tuh bukan yang dengan wah bener-bener karena kecintaan orang, bukan ya mungkin karena orang-orang memilih. Anggap aja begitu, orang-orang percaya lah gitu. Percaya. Bukan hasil jadi payah kalian sendiri, bukan. Jadi payah dia untuk bikin orang-orang politik gitu. Iya kan, ya kayak terus. Iya kan, misalnya kalian berada di gedung itu menikmati semua fasilitas itu karena masyarakat. Iya. Karena masyarakat yang memilih kalian. Astagfirullahaladzim. Janganlah, maksudnya teh, aduh, ngasih goblok juga lah. Iya. Kan, ya kesel maksudnya. Ya pasti, makanya orang-orang pada turun ke jalan kemarin. Karena kesel, kan aing bilang bottleneck gini teh, kita teh udah di puncak kemarahan. Jadi kayak udah kayak Ring of Fire, kalau gunung kan 100 tahun sekali meledak tuh. 100 sampai 500 tahun sekali kan dia meledak. Nah sama, orang-orang juga kalau terus-terusan di gitu-gitu terus mah lama-lama juga marah kan. Lucunya terbalik kayak gini. Biasanya kan orang tuh di saat 1000 kebaikan yang dia lakukan hancur karena satu keburukan. Keburukan semua jadi kebaikannya nggak kelihatan. Nah itu kasihan kan? Iya kasihan misalkan. Ayo berusaha fair aja lah gitu. Iya kasihan misalkan untuk orang-orang yang beneran gitu, yang serius. Kerja gitu yang misalkan menyuarakan orang-orang yang ada di desa, guru-guru gitu. Aduh kalau ngeliat guru-guru kan bener-bener apa namanya? Ya kayak Rike di Apita Lokal lah, orang sebut aja namanya. Apa-apa kok. Yang bener-bener apa namanya, yang udah memperjuangkan gitu. Ternyata pahlawan tanpa tanda jasa teh ya kalau ngelihat gimana mereka suffering gitu. Aduh. Tapi satu yang orang suka ya dari apa yang terjadi seminggu terakhir adalah banyak sekali orang-orang yang orang sangka tidak akan ikut-ikutan gini lah gitu ya, tapi jadi ikutan. Maksudnya kesadarannya jadi tumbuh. Ya. Bukan berarti dulu nggak sadar ya, tapi maksudnya dulu mungkin dia merasa bahwa udahlah orang nggak usah ikutan atau apa gitu dengan berbagai macam alasan. Nah sekarang tuh tumbuh keluar gitu, bahkan bukan cuma tumbuh tapi keluar gitu, melihat dari postingannya atau apa gitu ya. Terlepas dari dia turun atau tidak, aing tidak peduli lah gitu, maksudnya turun ke jalan atau enggak. Tapi kan semua orang tuh gila, berarti ini semua orang tuh. Bukan semua orang mulai melek politik, tapi mungkin ya paling enggak di lingkaran pertemanan orang lah gitu. Dengan apa namanya, dengan sosmed yang ada sekarang apa segala macam itu mungkin kan juga jadi bikin orang jauh lebih melek politik dan lebih ngerasa bahwa politiknya ternyata hadir di setiap kita. Jadi apa namanya, kasarnya misalkan gini contoh, misalnya ada hari buruh misalnya. Nah
Mungkin buat beberapa karyawan yang yang kerjanya di kantor-kantor gede, teh ngerasa ngapain terganggu. sih gitu. Ngapain gini. Padahal kan sebetulnya apa yang mereka sedang upayakan teh Buat dia juga. buat kalian juga gitu. Bukan berarti misalnya kalian tuh levelnya beda gitu. Buruh gini. Enggak. Mungkin dia mah karena kasarnya mana sama produsennya, ya kalian mah urusan yang menjual-jual ya makanya harus ada di gedung bagus. Tapi secara ini kan sama-sama buruh. Sama-sama kerja. Sama-sama karyawan. Sama-sama karyawan. bukan karena dia mah pekerjaannya kotor. Misalnya harus ini apa namanya di dalam pabrik atau misalkan gimana, terus ngerasa kalian kasanya beda, terus jadi kalian ngerasa bahwa karena kelasnya beda begini merasa tidak apa yang mereka suarakan itu tidak relate. Nah, mungkin kan sekarang dengan narasi-narasi atau misalnya dengan postingan-postingan di sosmed teh bikin orang teh jadi mulai ngeh juga. Oh iya ya, ternyata mereka termasuk juga salah satu orang-orang yang akhirnya tercerahkan juga. Iya, kurang ya. Banyak gitu. Akhirnya kan banyak tuh katanya kan di Jakarta banyak orang-orang BUMN atau enggak ada yang sama-sama aja. Misalnya orang-orang yang kerja di kantor-kantor. Kenapa sama-sama aja apaan? Enggak, maksudnya mulai turun, ikut turun ke jalan gitu. Iya ya. Yang tadinya nggak disangka-sangka. Anomali gitu. Ternyata mereka juga, nah mungkin kesadaran politiknya udah mulai ada. Orang ingat percakapan orang setahun ke belakang lah gitu sama salah satu kawan orang, mana juga kenal lah. Pak Prabowo. bukan. Itu orang nggak kenal. Beneran nggak kenal, nggak pernah ketemu. Siapa? Pak Prabowo. Iya kan, pengen kenal kita kan. Nggak juga sih. Gitu kepentingannya apa? Itu masuk ke dalam ruangan sebalik lagi gitu. Ya nggak usah lah, capek. Orang kudu ke Jakarta, belum tentu dia ada di situ juga kan gitu. Nah nggak gini, orang ingat tahun lalu kalau nggak salah situasinya demo juga, tapi orang lupa demo apa. Temen orang, jadi orang suka banter-banteran urusan politik lah gitu. Temen orang ngasih iya, yang dilakukan oleh orang-orang yang turun ke jalan itu teh gitu, yang murni tujuannya turun ke jalan teh karena aspirasi itu teh manfaatnya teh dirasain sama kita yang turun ke jalan. Pada saat itu orang masih denying, masih ya masa sih nggak ada cara lain gitu, orang masih gitu. Terus pas kejadian yang sekarang ini, oh iya juga ya, maksudnya ya tadi lihat sektor-sektor yang biasanya atau kelompok-kelompok masyarakat yang biasanya nggak mau ikut, tiba-tiba turun. Terserah apapun lah, misalnya tujuan teh aya pencitraan dan aing tepaduli lah. Iya. Yang begitunya, orang melihat kesadarannya saja. Berusaha jernih aja orang mah gitu, ningali kesadaran. Oh, kesadarannya mulai tumbuh nih. Berarti iya, kalau yang orang-orang ini aja turun, berarti udah diambang batas kekacauan ya. Betul. Urang teh gitu, sebagai bernegara teh aya di jangan di-push terus limitnya pren gitu. Iya, kalau nggak meledak gitu. Kemarin maksudnya teh dari mulai Jakarta terus segede. Dari mulai Jakarta terus kemudian ke Bandung, terus ke kota-kota lain gitu menyebar. Kalau sampai di kota-kota yang bahkan mulai dari Pati kan. Justru iya, wah itu. Pati dulu tuh. Bupatinya rada Pati, Tek, Makassar, kemana-mana. Surabaya. Akhirnya. Jadi ini rentetan. Jadi persoalannya bukan cuma gara-gara satu titik doang. Betul. Kadang kan kita juga suka ini apa namanya, yang jangan sampai yang jadi peringatan, bukan jadi peringatan yang harus selalu kita ingat tuh, jangan jadi warga lawan warga. Nah itu juga karena kan ya kayak tadi orang juga menyampaikan aspirasinya, ada mungkin suka dengan tokoh ini, nggak suka sama tokoh ini atau apa segala macam. Semua orang sekarang punya platform, punya nabinya lah, orang-orang juga punya nabinya masing-masing, biarin aja. Semua orang juga punya platformnya juga, mereka mungkin cara bahasanya seperti apa segala macam. Kita juga sekarang menggunakan platform kita juga untuk bersuara gitu. Mungkin ada yang tidak suka dengan cara kita, ya sudah, tapi mungkin intinya secara niat pasti semua warga yang berdampak, yang sekarang saat ini mengalami gitu, terdampak ya. Warga yang terdampak saat ini pasti cuma menginginkan negara ini teh menjadi jauh lebih baik lah, menjadi tempat yang layak untuk ditinggali untuk anak cucu kita nanti. Pren, aing gimana nggak? 2 hari lalu lah orang ngobrol sama istri orang. Istri orang yang ngomong, aduh, sambil megang-megang perutnya gitu. Zaman kayak apa nanti kamu? Perut siapa? Perut dia kan lagi
Kan anaknya ada di perut dia. Aneh banget harus perut orang. Dia ngomong sendiri, maksudnya orang merhatiin aja, orang lagi kerja gitu, terus dia di belakang orang. Ini zaman kayak apa nanti kamu hidup gitu? Ini aja udah, maksudnya ya semengerikan ini hari ini teh gitu. Kayak orang lihat di ada ngelewat aja gitu postingan orang di TikTok. Orang menonton sebuah postingan gitu orang di TikTok tadi tentang membandingkan situasi ekonomi sekarang sama dulu. Ya, sekarang sama di zaman orang tua kita dulu lah gitu. Dia bilang gini, di umur 30 tahun orang tua kita sudah kebeli rumah. Sementara kita di umur 30 tahun masih nyewa. Ya, masih ngontrak. Terus dulu orang tua kita dengan gaji satu hari itu bisa beli belanjaan buat rumah gitu, belanjaan rumah teh untuk 1 minggu. Sementara kita gaji 1 bulan cuma bisa kebeli setengah. betul. Jadi half the cart gitu. Kalau pakai troli cuma setengah doang nih kita. Terus dulu dengan ijazah cuma sampai SMA misalnya gitu, dia sudah bisa menyekolahkan menghidupi 3 orang anaknya. Sementara sekarang dengan 3 ijazah dengan 3 job kita orang double job aja udah nggak kebayang ya. Aing kalau dengar mana cerita kakak maneh gitu, anjing kerja kayak gitu ya gitu, apalagi triple job cok. Dengan kerja triple job aja masih takut punya anak, takut nggak kebiayain maksudnya gitu. Jadi bukan masalah, jadi kata dia gini kesimpulannya, ini bukan persoalan siapa yang bekerja lebih keras, tapi iklim ekonominya udah beda. Dia bilang gitu. Iya benar. Terus orang jadi ingat berapa hari lalu lah, istri orang kan kebetulan kita lagi nunggu kelahiran lah gitu. Orang lagi kerja, terus istri orang ngelus-ngelus perutnya dia lah gitu. Terus dia bilang, dia ngomong sendiri gitu. Ya mungkin dia lagi ngomong sama anak kita lah gitu. Aduh, zaman kayak apa nanti kamu yang hidup gitu. Sekarang aja kita in the verge of extinction gitu aja. Cheer. Ya, makanya aduh, Bapak, Ibu jangan di-push terus limitnya. Kalau Pak ngeri, push limit pinjol aja ngeri, Pak. Iya benar. Ya makanya ya kitanya harus tetap jaga kewarasan kita di tengah kekeosan ini gitu. Tetap saling jaga, kitanya juga harus bisa selalu saling jaga, saling mengingatkan, saling, ya kan negara kita kan gotong royong cenanya. Jadi ya kitanya juga harus bisa. Sekarang misalkan teman-teman di rumah ada ada tukang cilok, tukang warung, tukang sayur, apa segala macam. Ya kita sama-sama ya itu buat rodanya selalu bisa berputar di kalangan bawah, di kalangan kita gitu. Itu salah satu bentuk supportnya gitu yang bisa dilakuin gitu buat sama-sama saling bantu, kan cuma itu aja sekarang. Iya, terus kalau ini juga sih orang teman-teman yang kemarin ya, salut untuk teman-teman yang kemarin turun ke jalan. Ya. Yang murni ya, yang betul-betul murni aspirasinya, salut. Ya maksudnya murni pengen menyuarakan aspirasinya gitu. Ya. Adapun ada ya sekali lagi orang wakili semua tim di podcast Imam Ali turut berbelasungkawa lah untuk semua orang yang terdampak lah gitu ya. Terutama yang terluka dan yang sekarang masih belum ketemu ada di mana, dan yang meninggal juga karena satu aja kemahalan untuk demokrasi lah gitu. Ini ada banyak banget kan gitu. Betul. Nyawa satu orang aja mahal. Itu karena nggak bisa dibeli. Iya betul. Kayak mau dikasih uang berapa mau dikasih rumah. Itu sih yang bapaknya almarhum Arfan juga kan bilang, anak saya nggak bisa pulang Pak, anak saya hilang. Udah nggak bisa, mau ada duit berapa miliar mau dikasih rumah kayak apa kayak gitu.
terlepas dari misalnya ada yang pro dan kontra terhadap kejadian itu terserah, tapi nyawa mah tetap nyawa gitu maksudnya. Nggak bisa semurah itu juga hilang, dan mudah-mudahan gara-gara ya selayaknya alam meregenerasi, meremajakan dirinya sendiri gitu. Kalau misalnya hutan kan begitu ya, kalau dia udah ketuaan dia membakar dirinya sendiri lah kurang lebih gitu, membakar dirinya sendiri supaya nanti tumbuh tunas-tunas baru. Nanti juga akan begitu lagi. Ini mah dan ini mah siklus gitu. Jadi apakah kedepannya akan terjadi lagi seperti ini kita nggak pernah tahu, tapi mudah-mudahan setelah kejadian kemarin, seluruh rentetan kejadian itu teh menyadarkan semua orang-orang bahwa jangan serakah lah, meureun etanya gitu, dan being empathetic gitu. Maksudnya mana masa tetangga mana misalnya nggak kebeli makan terus mana apa botram di depan rumahnya dia nggak diajak gitu kan, kurang ajar ya. Iya, maksudnya orang lagi bersusah payah terus ya itu kali ya, itu kali kan maksudnya ya, mungkin itu bisa jadi analogi yang tepat juga gitu. Kita berasa diolok-olok gitu. Kita sebagai warga tuh berasa selalu diolok-olok, tidak hanya dengan kebijakan tapi juga dengan statement, narasi, kelakuan. Bercandanya jangan kelewatan, friend. Aduh. Gitu, friend. Ya, paling gitu aja teman-teman ya dari kita. Tetap sehat-sehat semuanya ya. Ya itu tetap sehat-sehat dan tetap jaga kewarasan kalian semua. Oh iya, kalau teman-teman main ke Bandung ya, jangan lupa untuk main ke kedai-kedai kopi kawan-kawan kita. Ya betul. Ada kopi Sabi di Sabi Lulungan. Jalan Sabi Lulungan itu dekat Katamso ya. Ya. Terus ke siapa lagi? Komuji juga bisa. Ke Komuji untuk nongkrong-nongkrong cantik dan memperkaya keilmuan teman-teman lah gitu, karena di sana banyak terjadi diskusi-diskusi yang menarik, mencerahkan dan lain-lain. Betul. Main Komuji dulu ada layaran tapi sayang sekali ya. Gitu. Jadi main-main lah kalau misalnya ke Bandung, main-main, atau teman-teman yang ada di Bandung, teman-teman penonton kita yang ada di Bandung juga main-main lah ke situ gitu. Ya, betul. Asal jangan main kesini lah, jangan ya. Sempit. Main di sini sempit. Mau di mana nongkrong ya? Iya. Nggak ada kopi juga di sini, malah bawa kopi sendiri. Iya. Belinya di Komuji. Komuji jauh. Ya, itu terus terima kasih. Bye.